Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kali ini kita kembali mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah kita mempelajari huruf, sekarang kita mempelajari penggunaan huruf kapital ya. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Mungkin kalian berpikir-pikir kan, kenapa kita harus menguasai penulisan kata kapital? Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Jawabannya tentu saja mudah. Meskipun kamu sering bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar cara menulis huruf kapital pada setiap kata? Padahal sama sekali tidak punya efek apapun bagi kehidupan kita. Mulai sekarang, kamu perlu bertanya lagi pada diri kamu. Apa itu bahasa? Apa itu simbol? Apa itu sebuah sistem, arti, makna, dan lain sebagainya? Bagaimana jika semua kata ditulis dengan huruf besar atau semua kata ditulis dengan huruf kecil? Bagaimana kita bisa membedakannya? Seperti kata mudah. Jika kita tulis dengan huruf kapital semua, maka apa makna yang terjadi? Dan jika kita tulis menggunakan huruf kecil semua, maka apa makna yang terjadi? Atau jangan-jangan tidak punya makna sama sekali. Nah, alasan yang terpenting adalah bahwa bahasa, baik tulisan maupun lisan, masing-masing memiliki arti dan makna. Untuk itu, dalam bahasa yang disampaikan secara tertulis harus memiliki pembeda supaya dapat dimengerti. Alasan yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya diawali dengan huruf A yang besar? Dia membaca buku. Diawali dengan huruf D yang besar. Kita harus bekerja keras. Kita diawali dengan huruf K yang besar. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Pembahasan nomor 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, untuk nama orang seperti nama Amir Hamzah, setiap katanya diawali dengan huruf kapital. Dewi Sartika, Halimah Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman. Kemudian pada julukan juga diawali dengan huruf kapital setiap katanya. Jenderal Kancil, Dewa Pedang. Dan selanjutnya, nama asing pun diawali dengan huruf kapital. Alessandro Volta, Andre Marie Ampere, Rudolf Diesel. Catatan: huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Jadi, berikut ini adalah nama yang selain orang, tidak digunakan huruf kapital pada tiap katanya. Contoh, ikan mujair menggunakan huruf kecil pada setiap katanya dan di awal katanya. Kemudian 5 ampere 10 volt juga tidak menggunakan huruf kapital di awal katanya. Dan selanjutnya, mesin diesel juga tidak menggunakan huruf kapital. Catatan selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, ya, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini. Bin tidak ditulis dengan huruf kapital. Siti Fatimah binti Salim, binti, tidak ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya,
Indani Boru Sitanggang. Tidak ditulis huruf kapital pada kata Boru. Charles Adrian van Ophuijsen. Susah sekali. Van tidak ditulis dengan huruf kapital. Dan selanjutnya, yang merupakan julukan seperti ayam jantan dari timur ditulis dengan huruf kapital setiap katanya, dan mutiara dari selatan ini juga ditulis huruf kapital pada setiap katanya karena ini merupakan nama, ya. Jadi yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama, ya, kemudian pangkat, dan terakhir adalah nama julukan. Catatan lain yang juga sangat penting, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Catatan berikutnya, lihatlah contoh sebagai berikut. Dan berikut ini bukanlah nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Kenapa setiap nama kota ditulis dengan awal kapital? Karena itu merupakan sebuah nama daerah atau tempat. Selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Contoh yang sama juga terdapat pada teks ini atau paragraf ini, yaitu yang menyertakan nama sebuah negara juga ditulis dengan huruf kapital seperti Hong Kong, India, Korea, dan Jepang. Terakhir, murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Kata-kata seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan merupakan nama provinsi yang ada di Indonesia, sehingga ditulis dengan awalan huruf kapital. Selanjutnya, pembahasan ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia adalah sebuah nama suatu negara Indonesia, sehingga Republik Indonesia diawali dengan huruf kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah sebuah lembaga, sehingga setiap awalan katanya memiliki huruf yang kapital. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia juga diawali setiap katanya dengan huruf kapital, karena termasuk ke salah satu nama organisasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Ada beberapa kata yang tidak ditulis dengan huruf kapital karena mengandung kata tugas. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ditulis dengan awalan huruf kapital karena berisi pengulangan pada kata undang-undang, ya, dan sekaligus sebagai sebuah nama dari dokumen. Dan yang terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini adalah sebuah nama organisasi, ya, dimana kalau di dalam bahasa Indonesia kita sering menyingkatnya dengan istilah PBB.
Selanjutnya, poin keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk tidak ditulis dengan huruf awalan kapital karena tidak terletak pada paragraf pertama atau kalimat pertama. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma yang menyertakan judul buku ditulis dengan awalan kapital. Selanjutnya, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Bahasa dan Sastra adalah sebuah nama majalah, sehingga ditulis dengan awalan huruf kapital. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Sinar Pembangunan adalah nama dari sebuah surat kabar, sehingga Sinar Pembangunan diawali dengan huruf kapital. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Penerapan asas-asas hukum perdata adalah sebuah judul makalah sehingga diawali dengan huruf kapital. Poin kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dimulai dari gelar, misalnya SKM Sarjana Kesehatan, SH Sarjana Hukum Masyarakat, SS Sarjana Sastra, MA Master of Art, MHum Magister Humaniora, MSI Magister Sains, dan KH Kiai Haji. Masih di poin kelima, untuk pangkat, DG adalah Daeng, ST untuk Sultan diawali dengan S besar, TB Tubagus diawali dengan T besar, R.A. untuk Raden Ayu, DT Datuk dengan D besar. Selanjutnya untuk sapaan, Doktor disingkat menjadi DR dengan D yang besar, T yang besar untuk TN sebagai Tuan, Prof ya untuk Profesor dengan P yang besar, Nyonya disingkat dengan NY dengan N yang besar, SDR untuk Saudara dengan S yang besar. Berikut ini pembahasan pada nomor 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa, Bu? Silakan duduk, Dik, kata orang itu. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Hai, kutu buku, sedang membaca apa? Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kata bapak dan kata ibu, kemudian kata kakak dan adik tidak ditulis dengan huruf kapital. Catatan kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya
Sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Di sini karena Anda adalah seseorang yang belum diketahui namanya, sehingga kata Anda ditulis dengan huruf kapital. Yang dimaksud adalah untuk menggantikan nama seseorang yang belum diketahui. Demikianlah pemaparan singkat tentang penggunaan huruf kapital dalam materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan sedikitnya ini dapat memberikan informasi untuk bahan perbaikan kita dalam menulis. Untuk itu, semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.